Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan. Jadi dalam kehidupan kita di dunia ini, harapan kita adalah juga bagaimana mengharapkan kebahagiaan yang sebenarnya. Maka Nabi kita yang mulia Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa di dunia pun orang harus mencari kebahagiaan. Maka kebahagiaan itulah yang akan bisa menghantarkan nanti juga kebahagiaan di akhirat. Dan bagaimana memandang orang itu bahagia? Memandang orang bahagia itu bukan ketika memiliki materi yang banyak, harta yang melimpah ruah, bukan. Tapi kebahagiaan itu pada dasarnya adalah ketika Nabi menjelaskan ini apabila di dalam diri seseorang, ketika dia memiliki 4 perkara dalam dirinya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dijelaskan di dalam hadis Sahih Ibnu Hibban, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan arba'un minas sa'adah. 4 yang ada dalam diri seorang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. As-sa'adah. Kata-kata sa'adah adalah bahagia. Jadi bukan hanya bahagia nanti di akhirat, terlebih lagi dia mengawali kebahagiaan dirinya di dunia ini. Dan kata Nabi, kebahagiaan akan dia peroleh di dunia ini kalau ada 4 dalam dirinya. Yang pertama adalah al-mar'atus sholih. Al-mar'atus sholihah. Jadi memiliki istri yang solehah atau memiliki suami yang soleh. Nah, ini di antara poin yang pertama, orang itu bahagia hidupnya di dunia. Perhatikan di dalam hadis ini. Setiap orang pasti mendambakan di dalam keluarga ini memiliki pendamping, istri atau suami yang soleh atau solehah, istri yang solehah atau suami yang solih. Kenapa? Tentunya kalau orang hidup di dalam rumah tangga saja ini sudah memiliki istri yang solehah atau suami yang soleh, ini luar biasa. Maka keluarga yang seperti ini bisa menghantarkan menuju gerbang surganya Allah nanti pada hari kiamat. Nah, bagaimana ciri suami yang soleh? Suami yang soleh ini adalah suami yang senantiasa mengajak keluarganya untuk masuk ke dalam surga dengan bimbingan ilmu. Mengajarkan keluarganya ilmu, mengingatkan agar senantiasa untuk taat kepada Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan hanya memberikan nafkah saja, bukan hanya memberikan materi saja, tapi bagaimana memberikan bimbingan ilmu. Itu tanggung jawab suami yang soleh. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami yang senantiasa memiliki akhlak yang baik dan agama yang baik, ini adalah suami yang soleh. Sebaliknya istri yang solihah adalah istri yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya dan mentaati suaminya dalam kebaikan. Hal ini diutarakan di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang 34, Allah katakan, fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang solehah adalah wanita-wanita yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya dan senantiasa menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada di dalam rumah. Jadi ukuran standarnya istri yang soleh adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti perintah Allah
dan mengikuti perintah suaminya dalam kebaikan dan menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Artinya tidak boleh memasukkan orang lain masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Tidak boleh keluar rumah juga tanpa izin suaminya. Berhias untuk suaminya. Berlaku santun, sopan, lemah lembut di hadapan suaminya. Ini adalah wanita yang solehah. Karena wanita soleh adalah perhiasan dunia. Sebelum nanti akan menjadi perhiasan di akhirat kelak. Sudah sampaikan kemarin, menjadi ratunya bidadari kalau dia masuk surga bersama-sama nanti. Yang senantiasa menjaga kehormatannya, menutup auratnya setiap dia keluar rumah. Jadi itu wanita yang solehah, ya. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada simpanan yang terbaik dalam kehidupan seseorang, yaitu apabila memiliki istri yang mengingatkan suaminya untuk taat kepada Allah. Contohnya, ketika sudah dengar azan, Mas berangkat sholat. Ini istri yang solehah, ya Bu ya. Kalau menjadi istri yang solehah gitu, mengingatkan suaminya untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah kalau sudah dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo cepat berangkat. Masya Allah. Tidur bangunkan, ayo bangun. Sholat dulu. Ini adalah istri yang solehah. Ini dambaan suami agar senantiasa bisa berkumpul kembali nanti di surga. Bahagianya seperti itu. Ya, senantiasa untuk mentaati Allah dan mengingatkan dalam kebaikan dan menolong suaminya untuk mentaati Allah. Jadi saling tolong menolong. Ini nanti bisa dibuka di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-71 ya. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ila akhir ayat. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, mereka saling tolong menolong dalam kebaikan, mengajak untuk berbuat baik, mentaati Allah dan mencegah dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini bisa suami istri Pak Bu ya. Nah itu kebahagiaan di dunia ya. Karena apa? Otomatis kalau memiliki pendamping suami atau istri yang soleh atau solehah, maka pastinya nanti juga mudah-mudahan akan mendapatkan, menurunkan keturunan yang soleh dan solehah. Karena orang tuanya soleh, maka anaknya pun akan soleh. Insya Allah. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebahagiaan di dunia ada dalam dirinya apabila dia memiliki, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-maskan al-wasi', tempat tinggal yang luas, atau dalam riwayat yang lain tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang baik itu tempat tinggal yang bagaimana para jamaah Bapak Ibu? Tempat tinggal itu bukan diukur karena luasnya, bukan karena mewahnya, bukan karena mahalnya, tapi bagaimana tempat tinggal itu menjadikan penghuninya bisa betah, kerasan di rumah. Jadi kalau ada suami yang sering keluar rumah tanpa urusan yang diperlukan, atau istri yang sering keluar rumah tanpa kepentingan yang diperlukan, ini perlu dipertanyakan. Kenapa kok nggak betah di rumah? Ini perlu dipertanyakan. Kenapa tidak betah di rumah? Ada apa ini? Nah, tapi kalau suami istri keluarga ini betah di rumah, maka inilah tanda kebahagiaan. Kenapa? Dia tidak akan mencari rumah yang lain, atau rumah tetangganya, atau rumah temannya. Maka yang menyebabkan persoalan kadang-kadang masalah keluarga ini karena sering suami lebih betah ke rumah temannya. Suami sering betah ke rumah mertuanya. Suami sering betah ke rumah orang tuanya. Atau suami sering betah kepada tinggal di teman dekatnya, teman kerjanya. Atau sebaliknya istri ya gitu. Nah ini jadi masalah Bapak Ibu nggih. Karena sudah kalau nggak betah di rumah apa yang terjadi? Bahagianya hilang. Bahagianya hilang.
Makanya sampai Allah turunkan di dalam Al-Quran bagi wanita. Ya, laki-laki ada, wanita ada. Apa kata Allah? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 33. Nah, ini di rumah dibuka Pak Bu. Surat 33 ayat 33. Apa kata Allah? Hendaknya wanita-wanita tetap mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Jangan sekali-kali mereka keluar ke rumah dengan bertabarut. Apa tabarut? Bertingkah laku seperti wanita jahiliyah, bersolek, macak, menor, sing dipacai tetangganya atau temannya, teman laki-lakinya, ya, teman lamanya, sama suaminya nggak pernah memberikan perhatian yang khusus. Ini kata Allah, jangan tabarut, bersolek, jangan sekali-kali macak, ya, ketika keluar rumah dengan berlebih-lebihan sehingga menimbulkan fitnah. Apa kata Allah? Waqarna fi buyutikunna. Hendaknya mereka tetap tinggal di rumah-rumah mereka. Boleh keluar Ustaz? Boleh. Kalau ada keperluan yang syar'i yang dibutuhkan. Tapi dengan catatan tetap izin suaminya. Kalau pengen bahagia di dunia. Yang kedua adalah memiliki tempat tinggal yang baik atau nyaman. Ya. Meskipun tidak luas nggak ada masalah. Meskipun ngontrak nggak masalah. Yang penting rumah itu dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, digunakan untuk sholat, digunakan untuk puasa, digunakan untuk mendengarkan pengajian, bacaan-bacaan Al-Quran dan yang lainnya, untuk zikir. Ya, jangan digunakan untuk maksiat. Lebih banyak sering mendengarkan lagu-lagu daripada bacaan Al-Quran. Lebih sering untuk menonton film-film porno daripada melihat pengajian-pengajian. Nah ini akan sumpek nanti karena setannya banyak. Yang ketiga, kebahagiaan di dunia selain memiliki tempat tinggal yang nyaman, yang baik, ya, adalah kalau memiliki tetangga yang soleh, wal jarus solih. Masya Allah ya. Jadi kalau tetangga ini pun say-say, api-api, ya, nggak suka mendolimi, nggak suka mencacat, nggak suka mencaci maki, nggak suka ngerasani, nggak suka ngadu domba, nggak suka memfitnah, nggak suka mengambil, ya, setelahnya ya panjang tangan, mutil atau yang lainnya, maka kebahagiaan ini. Kenapa? Ketika kita tidak ada di rumah, kita pergi safar, maka siapa yang nunggu rumah kita? Tetangga, Pak. Siapa yang menjaga rumah kita? Tetangga. Kalau ada apa-apa yang pertama kali, tetangga. Bukan saudara kita yang jauh, bukan, tetangga. Tetangga yang dekat. Kalau ada apa-apa, oh ada maling nanti. Wah, ini tetangga dulu, maling. Saya bengok siapa? Pasti yang teriak dulu adalah tetangga kita. Nggak mungkin saudara kita yang paling jauh atau orang tua kita yang paling jauh. Tetangga dekat di situ. Makanya kalau ada tetangga yang baik, itu adalah satu nikmat yang Allah berikan. Lebih baik daripada orang punya emas. Orang punya emas mungkin bisa terjual, bisa cepat habis. Tapi kalau tetangga yang baik, Masya Allah, kita dapat keberkahan dari tetangga kita, dari doanya, dari kebaikan-kebaikan yang lain. Tetangga yang baik, meskipun dia masak, kadang-kadang kasih kikil kambing, sop, soto, atau masakan-masakan apa saja. Ya. Makanya kalau kita membaca dalam hadis, ada 20 lebih hadis tentang bagaimana adab terhadap tetangga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, saya ya memiliki perasaan dalam diri saya. Sampai-sampai malaikat Jibril sering datang agar berbuat baik kepada tangga supaya mendapatkan warisan dari tetangga. Sama seperti itu Nabi. Jadi berpikiran, kenapa saya harus terlalu baik terhadap tetangga? Jangan-jangan nanti dapat warisan dari tetangga. Enggak. Karena hak tetangga itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Ya, khairuhum wa khairum indallah li jarihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah yang paling baik terhadap tetangganya. Bahkan sampai Nabi mengancam, berani mendolimi tetangganya, dijamin tidak akan masuk surga. Percaya Pak Bu? Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, la yu'min
Ya, tidak dikatakan orang beriman, tidak dikatakan orang beriman, tidak dikatakan orang beriman, manjaroba wa ikoh. Siapapun tetangganya merasa terusik, merasa terdolimi, tersakiti dengan perbuatannya, dengan ucapannya. Hati-hati. Orang bisa terhalangi masuk surga karena kedoliman, karena perbuatan yang tidak baik, buruk kita kepada tetangga. Sebaliknya tetangga yang berbuat buruk kepada kita pun mereka tidak akan bisa masuk surga. Meskipun banyak puasa, banyak sholatnya, kalau tidak bisa menjaga mulutnya, menjaga tangannya, menjaga perbuatannya, mereka tidak akan bisa masuk surga. Meskipun banyak sholat. Nah, itu pentingnya tetangga ya. Tetangga yang soleh ini kebahagiaan yang luar biasa. Tetangga yang baik, Masya Allah, ini bisa menjadikan kebahagiaan tersendiri. Yang terakhir para jamaah Bapak Ibu, kebahagiaan di dunia adalah apabila memiliki kendaraan yang baik. Ar-raqibul anhani. Ar-raqibu hani. Ya, hani ya. Hani itu adalah baik. Memiliki kendaraan yang solih, kendaraan yang bisa menuntun kita kepada Allah. Punya motor digunakan untuk sholat. Punya mobil digunakan kadang untuk menyambung silaturahim, datang ke majelis ilmu pengajian. Punya apa saja kendaraan-kendaraan yang digunakan, fasilitas yang Allah sediakan, digunakan untuk agar dia tetap istiqomah ibadah kepada Allah. Ini bahagia Bapak Ibu. Saya cuma tidak punya sepeda ontel Ustaz. Iya, gunakan untuk kebaikan. Maka itu lebih baik, lebih berkah daripada orang yang punya kendaraan yang mahal harganya, tapi tidak pernah dikeluarkan untuk kebaikan. Dipinjam untuk silaturahim, untuk mengantarkan anaknya berobat, untuk diajak untuk pengajian, untuk diajak untuk ibadah sholat. Nah, ini kikir. Menahan. Nah, makanya ini kena surat Al-Ma'un. Kenal surat Al-Ma'un? Ma'un namanya menahan. Ya. Menahan barang-barang ataupun sesuatu yang dimilikinya untuk kebaikan, namanya al-ma'un. Makanya kan Allah menutup wayamnaunal ma'un. Mereka yang celaka nanti pada hari kiamat, mereka yang tidak mau meminjamkan, memberikan barang-barang yang bermanfaat. Itu namanya ma'un. Panci, dandang, kompor, sepeda, motor, mobil, apa yang dia miliki, baju atau yang lain, sarung, mukena, ya itu namanya maun Pak Boy. Barang-barang yang bermanfaat. Itu kalau seandainya itu tidak diberikan ataupun dipinjamkan, tujuannya adalah untuk kebaikan, maka dia termasuk orang yang fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa kok sholat celaka? Karena dia orang yang kikir dalam memberikan barang yang dia miliki. Dia tidak mau memberikan, meminjamkan. Kenapa alasannya? Ya mungkin karena saking cintanya kepada harta. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itulah kebahagiaan yang kami sampaikan berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi. 4 ini mudah-mudahan kalau ada dalam diri kita, ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa bahagia. Yang penting bagaimana kita bisa memperlakukan dengan sebaik-baik mungkin. Bagaimana kita bisa menjaga dengan baik dan mempergunakan dengan baik pula. Maka insya Allah kebaikan akan kita raih di dunia ini. Sebelum nanti kebahagiaan akan kita raih nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Pada akhirnya marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين